Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan nasional. Anggota kelompok kami terdiri dari Daryl Raihananta, absen 8, Mikael Ryan Elham, absen 21, Nur Elbari, absen 25, dan Zakir Ramadan, absen 40. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Ada dua cara menghitung pendapatan per kapita. Ada dua cara menghitung pendapatan per kapita, yaitu 1. Berdasarkan harga yang sedang berlaku atau disebut juga dengan pendapatan per kapita nominal. 2. Berdasarkan harga tetap atau konstan, diambil dari tahun acuan atau disebut juga pendapatan per kapita real. Mengelompokkan negara menurut Bank Dunia. Mengelompokkan negara menurut Bank Dunia itu pertama, kelompok negara berpendapatan rendah atau low income economy. Pendapatan per kapita sekitar $1.045 atau kurang. 2. Kelompok negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income economy. Pendapatan per kapita sekitar 1.046 sampai 4.125 dolar. 3. Kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income economy. Pendapatan per kapita sekitar 4.126 sampai 12.746 dolar. 4. Kelompok negara berpendapatan berpendapatan tinggi atau high income economy. Pendapatan per kapita sekitar 12.747 dolar atau lebih. Manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Manfaat perhitungan pendapatan per kapita yaitu untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. 2. Menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. 3. Menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. 4. Menjadi data untuk mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi. Faktor perubahan pendapatan per kapita. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya perubahan pendapatan per kapita, seperti kondisi penawaran serta permintaan pasar, supply and demand. 2. Konsumsi serta tabungan masyarakat, consumption and savings. 3. Investasi. Distribusi pendapatan nasional. Ada dua tolak ukur untuk mengetahui kemerataan pendapatan, yaitu 1. Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan pendapatan suatu negara. Sampai 1. Semakin kecil koefisien Gininya, semakin merata distribusi pendapatannya. Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Semakin cembung kurva Lorenz, maka ketimpangan semakin tinggi. Distribusi pendapatan nasional. 2. Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia dalam menghitung presentasi distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia yang menjadi patokan yaitu 1. Sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati 12% pendapatan nasional, ketimpangan dianggap tinggi. 2. Sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati 12-17% pendapatan nasional, ketimpangan dianggap sedang. Sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati 17% pendapatan nasional, ketimpang dianggap rendah.
pilihan langkah kebijakan dalam distribusi pendapatan, pembayaran langsung, serta penyediaan barang dan jasa seperti program bantuan tunai langsung dan sembako bersubsidi, proyek kesehatan masyarakat di daerah pedesaan dan pinggiran kota, pengadaan air bersih dan listrik ke daerah terpencil, meningkatkan aset kaum miskin serupa reformasi pertanahan, reformasi agrarian, penerapan pajak penghasilan progresif. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok 6 dan sampai jumpa.